everyone, balik lagi di iCast IMAXI Podcast. Hai Sobat iCast, balik lagi di iCast bersama aku Rere sebagai host baru di sini. Hari ini kita bakalan membahas lebih dalam mengenai IMAXI bersama narasumber yang gak kalah keren dari narasumber yang sebelumnya. Akang yang satu ini merupakan Wakil Ketua Umum di IMAXI. Siapa lagi kalau bukan Kang Fulky. Halo Kang Fulky, apa kabar nih? Sehat. Rera gimana nih? Alhamdulillah sehat juga. Kang Fulky udah makan belum sebelum kesini? Belum. Ya sayang banget nih, padahal kan mau ngisi podcast hari ini nih. Harusnya sih bersemangat, tapi ya tetap semangat gak? Tetap semangat dong buat IMAXI mah. Alhamdulillah. Kita hari ini pengen ngebahas lebih dalam tentang IMAXI nih. Kebetulan Kang Fulky kan sebagai Wakil Ketua Umum di sini. Aku pengen nanya beberapa pertanyaan lah gitu buat Kang Fulky. Boleh. Oke, nah menurut Akang IMAXI itu apa sih? Baik secara umum atau secara khusus? Oke, mungkin dimulai dari secara umum dulu ya. Kalau secara umum, kalau kita lihat di anggaran dasar itu kan IMAXI, Ikatan Mahasiswa Akuntansi ini merupakan sebuah organisasi tertinggi di lingkungan program studi akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia itu. Juga IMAXI ini tuh berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasila, juga nggak lupa Tridharma Perguruan Tinggi. Nah itu kalau secara umumnya. Nah terus kalau secara khusus sendiri, seperti yang ada di lirik Mars IMAXI itu tempat belajar berorganisasi. Nah itu bagaimana IMAXI ini menjadi sebuah laboratorium lah untuk kita semua, di mana bahwa mahasiswa akuntansi ini bisa ikut ke IMAXI untuk mengetahui bagaimana kerja roda organisasi yang baik itu seperti apa, mulai seperti rapat yang terkoordinir seperti apa, menyusun anggaran biaya untuk proker itu seperti apa, juga menyusun program kerja lah seperti apa yang baik dan insya Allahnya benar gitu. Mungkin itu. Wah ternyata detailnya banyak banget ya mengenai IMAXI. Nah karena orang-orang udah tahu nih IMAXI itu apa sih, sekarang kita ngebahas tentang tujuan IMAXI. Nah balik lagi, kalau menurut Akang tujuan IMAXI itu baik secara lingkup kampus atau untuk masyarakat umum itu apa sih? Kalau untuk di lingkungan kampus gitu ya, kan mungkin setiap organisasi itu pasti ada tujuan-tujuan sendiri gitu kan. Untuk IMAXI sendiri kan ini ada sebenarnya untuk lingkungan kampus tuh bahwa organisasi mahasiswa ini untuk mengembangkan soft skill mereka yang tidak ada di bangku kuliah gitu kan, seperti misalkan mengembangkan minat bakat ataupun bersosial ataupun berpolitik juga, terus ada kerohanian gitu kan. Nah mungkin hal-hal tersebut pun ada di organisasi di universitas ini, salah satunya di IMAXI pun ada gitu kan. Di IMAXI ada beberapa departemen gitu ya, seperti sosial politik, minat bakat, kerohanian, kewirausahaan. Nah itu tuh di dalamnya nanti mereka akan mengetahui bagaimana departemen-departemen ini lebih dalam dan juga mengetahui nilai-nilai yang mereka istilahnya passionnya gitu ya. Mungkin itu kalau secara tujuan di lingkungan kampus gitu ya. Terus kalau untuk tadi apa? Masyarakat ya. Masyarakat luas. Nah, ini tidak terlepas juga dari poin-poin Tridharma Perguruan Tinggi itu kan, visi yang harus dilakukan di perguruan tinggi itu yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, juga ada penelitian pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Nah tujuan IMAXI untuk masyarakat umum pun ada ini pengabdian pada masyarakat. Itu ya sebutin aja, kita ini ada program kerja dari Departemen Sosial Politik juga, namanya itu P2M, pengabdian pada masyarakat. Nah di sana tuh kita istilahnya apa ya, mengemban dan juga mengabdi untuk mereka yang ada istilahnya kekurangan di hal-hal tertentu gitu. Misalkan ada satu desa yang mereka sumber airnya kekurangan ataupun tidak mencukupi lah. Nah di sana kita mengabdi untuk mereka, membantu dan membersamai mereka agar kekurangan-kekurangan yang mereka punya itu dapat kita bantu dan istilahnya nanti akhirnya terpenuhi lah gitu. Kalau untuk masyarakat umum sendiri, dan juga mungkin kalau ini bukan hanya organisasi, namun untuk mahasiswanya sendiri, untuk masyarakat umum tuh harus lebih peka lah. Dan nanti pun setelah mungkin kalian ini buat teman-teman nanti angkatan 22 ya, bisa bener, ikut juga nanti join. Nah itu kalian bisa lebih peka lah terhadap lingkungan sekitar, mau itu sosial
di lingkungan sosial kalian, di keluarga kalian, maupun di lingkungan rumah sekitar lah yang lebih dekat-dekat dulu. Oke. Gitu. Ternyata tujuan IMAKSI itu banyak banget ya, dan yang pasti itu tujuannya sangat-sangat baik gitu ya, baik untuk mahasiswa itu sendiri, baik untuk lingkungan kampus, sama untuk masyarakat luas. Nah, setelah itu kita mau membahas mengenai manfaat nih. Kan nanti bakal ada maru-maru nih ya, angkatan 22 Kang. Nah, pasti mereka penasaran dong, manfaat apa sih yang mereka dapetin kalau mereka bergabung sama IMAKSI? Oke. Mungkin kalau teman-teman buat nanti ya angkatan 22 gitu kan, biasanya teman-teman juga ada yang ikutan OSIS dulunya kan di SMA-nya. Iya, benar. Mungkin yang udah ikutan OSIS ya istilah kasarnya udah tau lah gimana organisasi itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba gitu kan, karena di sini juga IMAKSI merupakan tempat belajar berorganisasi gitu ya, dimana kalian tuh bisa tahu, tadi udah disebutkan kan, bagaimana mengelola proker yang baik, membuat rapat dengan terkoordinir. Mungkin di IMAKSI itu kalian bisa dapat juga ada relasi dari kakak tingkat itu kan, bisa dapat relasi lah yang menurut saya juga terasa gitu sampai sekarang. Terus juga sama keluarga nggak sih? Nah, iya. Setauku tuh kalau di IMAKSI itu asasnya kekeluargaan. Nah, berlandasan kan? keluargaan. Jadi apapun misalkan ada suatu masalah ataupun apa yang harus dilakukan tuh kita saling berdiskusi lah istilahnya, mengkaji persoalan ini lebih dalam, dan apapun nanti solusinya kita salurkan untuk keperluan IMAKSI juga gitu kan. Iya. Nah, itu nih buat maru-maru nih, buat angkatan 22 yang penasaran nih sama gimana sih IMAKSI itu dan manfaat join IMAKSI. Ya, tadi kita udah jelasin ya sama Kang Fulki. Selanjutnya menurut Kang Fulki nih, selama perjalanan dari Maru sampai sekarang jadi Wakil Ketua Umum IMAKSI, pengalaman yang gak terlupakan itu apa aja sih? Sama susah senangnya di IMAKSI. Susah senang, terus apa pengalaman? Yang pertama pengalaman tidak terlupakan dulu nih. Pengalaman ini sih waktu dulu aku kan ya sama teman-teman di sini juga ikut open recruitment pengurusan IMAKSI gitu ya. Di sana aku ditempatin di Litbang menjadi penanggung jawab proker YouTube gitu kan. Sama seperti teman-teman di sini juga. Nah, di situ merupakan pertama kali aku mengemban suatu tanggung jawab untuk IMAKSI gitu kan. Kan ini untuk organisasi tercinta lah istilahnya ya. Kan ya harus cinta lah sama IMAKSI. Iya, betul. Nah, di situ tuh aku emang pertama-tama awalnya tuh ngerasa berat gitu kan, kayak ini takut gak bisa kan, takut ekspektasi orang tuh takut terlalu tinggi terhadap apa yang aku nanti lakukan gitu. Mungkin itu yang nggak bisa. Oh ya, dan akhirnya setelah beberapa bulan dan juga triwulan terjalani gitu kan, akhirnya pada akhir periode itu alhamdulillahnya, ini takut sombong gitu kan. Aduh, apa nih? Itu IMAKSI farewell tuh ya. Departemen Litbang jadi departemen terbaik lah. Alhamdulillahnya. Tepuk dulu dong buat Litbang. Ya, tapi itu bukan untuk mengeksistensikan Litbang juga sendiri, tapi kan itu buat IMAKSI pada akhirnya kan. Iya, betul. Terus susah senangnya, kalau ya susahnya dulu lah ya, biar nanti boleh. Senangnya susahnya ditutupin sama senangnya gitu. Iya. Kalau susahnya mah, kalau di IMAKSI sendiri mah alhamdulillah karena emang dijalanin dengan enjoy dan juga ya let it flow gitu ya. Alhamdulillah sih nggak ada yang terlalu memberatkan terhadap diri aku sendiri gitu kan. Mungkin kalau susah mah dibilang ini doang, bikin jurnal. Kalau belajar doang, di IMAKSI mah nggak enjoy. Jadi susahnya tuh di belajar akuntansinya ya Kang ya. Kalau udah belajar nge-zoom gitu kan, apalagi nge-zoom kan nggak ngerti gitu. Terus susahnya mah yaitu, kalau senangnya mah di IMAKSI ini kadang aku tuh ngerasa kan banyak ya, kita rapat, kita ngejalanin proker, kita nyusun proker, terus rapat. Kadang kalau misalkan hal-hal itu nggak ada tuh, aku di rumah kayak ngapa-ngapain ya, merasa kosong, kehilangan gabut gitu. Ngapain di rumah? Biasanya rapat, biasanya ngurusin acara kan. Ya, benar. Terus juga kayak ya benar tadi, udah kosong jadi sebagian dari hidup gitu udah kayak tulang rusuk hidup aku ya. Ngeri. Lagi itulah pengalaman sama susah senang. Dibalik dari pengalaman Kang Fulki dari Maru sampai sekarang jadi wakil ketua umum, itu udah keren banget gak sih? Alhamdulillah. Itu dari awal merasa kaget dapet tanggung jawab baru, tapi sampai sekarang akhirnya mampu nih dan bisa menjabat sebagai wakil ketua umum IMAKSI. Mungkin segitu dulu ya pembahasan kita hari ini.
kita juga udah lumayan tahu nih apa itu IMAKSI, tujuan IMAKSI itu sendiri, dan manfaat IMAKSI baik untuk masyarakat dan ataupun di lingkungan kampus itu sendiri. Nah, oh ya, mungkin ini informasi buat teman-teman nanti. Misalkan ada angkatan 22 yang nonton nih, kan tertarik juga kan, nanti bakal ada info lebih lanjut gitu kan. Ini merupakan apa ya, kayak introduction dulu lah buat kalian, bagaimana gambaran kasar dulu IMAKSI seperti apa gitu kan. Betul. Kalau buat yang penasaran ya jangan lupa gabung Ya. nggak sih di IMAKSI. Pantau juga IG-nya lah. Bisa Ya, asik-asik. jangan lupa harus di follow dong. Follow IG, IG-nya, TikTok, sebagai YouTube, warga Twitter. IMAKSI nih. Ya, sepakat itu. Mungkin Terus segitu apa aja lagi? kali ya. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak sama Kang Fulki nih? Apa ya? Mungkin ini buat teman-teman Maru 2022 aja nanti ya. Mungkin aku ucapin dulu selamat dan semangat gitu ya buat teman-teman Maru angkatan 22, baik itu yang dari SNMPTN, SBMPTN ataupun nanti di ujian mandiri gitu ya. Iya nih, selamat ya buat adik-adik kita nih. Terus juga perjalanan kalian kan sebentar lagi dimulai gitu ya, perjalanan sesungguhnya. Juga nanti kalian kalau misalkan apa ya, aduh jangan di spoiler susah senangnya lah. Nanti mah nantilah kalian rasain Nanti juga sendiri. bakal ngerasain sendiri Tapi sih ya. emang kalau misalkan ada yang susah-susah gitu juga, kalian gak akan sendiri gitu, soalnya di akuntansi ini ataupun di IMAKSI pasti ada kakak tingkat juga yang ngebantuin gitu. Iya, Soalnya di IMAKSI pun bakal ada bersamai ya, nah, kakak tingkat ada tersebut. mentoring akuntansi gitu. Nanti Benar. kalian juga bakal dimentorin secara Baik pembelajaran. secara akademik nah, maupun ya, secara ya kehidupan berorganisasi Nah. gitu. ya itu sih Jadi secara tenang kasar. aja lah, nggak bakalan kaget-kaget banget gitu Nggak akan boom. Meledak nggak akan. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Terakhir nih, buat penutup IMAKSI Podcast hari ini, aku pengen minta satu kata buat IMAKSI dari Kang Fulki. IMAKSI Jaya. Itu udah kayak apa sih namanya tuh? Jargon sih. Jargon kita Ini ya, jargon Jaya kita. tuh udah emang kayak melekat lah di IMAKSI Melekat itu, di dan IMAKSI. semoga emang bisa terimplementasikan Emang gitu kan. terimplementasikan. Oke, baik, terima kasih untuk Kang Fulki waktunya ya. Balik lagi nanti bersama kita di podcast IMAKSI. Oke. Bye. Dadah.